Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Sudrajat, NIDN 3925 127401. Saya merupakan dosen tetap Politeknik Alih Usaha Perikanan Jakarta. Perkenankan, di dalam video ini saya menyampaikan dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT bidang pengajaran sebagai syarat untuk sertifikasi dosen. Sebelum saya menjadi dosen Politeknik Alih Usaha Perikanan, saya berpengalaman pernah 3 tahun menjadi nahkoda atau kapten kapal perikanan, yang selanjutnya selama sekitar 4 tahun, 4 tahun, ya, saya pernah menjabat atau sebagai manajer suatu perusahaan perikanan, ya, di bidang pengalengan, pabrik pengalengan, dan juga pabrik udang serta cumi. Sehingga mata kuliah yang saya ampu ya, berdasarkan pengalaman dan kompetensi pendidikan yang saya punyai, yaitu terkait tentang mata kuliah teknik penangkapan ikan, pemetaan daerah penangkapan, tingkah laku ikan dan daerah penangkapan, penanganan dan penyimpanan hasil tangkap, olah gerak dan pengendalian kapal. Selanjutnya mata kuliah kaidah penangkapan ikan yang bertanggung jawab atau CCRF. Selanjutnya mata kuliah manajemen pelabuhan perikanan dan kesyah bandaran, dan mata kuliah manajemen usaha penangkapan ikan, serta mata kuliah metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Di dalam teknik pembelajaran saya mengacu terhadap terkait dengan delivery, interaction, and assessment. Ya, bagaimana saya menyampaikan isi mata kuliah itu kepada taruna, kami bahasa taruna atau mahasiswa, sehingga apa yang disampaikan itu bisa tersampaikan, ya, bisa diserap oleh taruna tersebut. Ya. Delivery ini bisa melalui di dalam penyampaian via ceramah, ya, juga dengan tugas-tugas dan video ya di dalam mata kuliah tersebut, atau kami menyampaikan link video ya sehingga si taruna tersebut mengamati apa yang di dalam video tersebut. Terhadap interaction, yaitu bagaimana penyampaiannya di dalam mata kuliah tersebut, ya itu bisa melalui in class ya atau classroom, ya, atau via Zoom meeting atau blended learning kami sampaikan, karena kami juga menyampaikan via melalui Zoom meeting. Untuk tugas-tugas kami juga sampaikan melalui via DCR ya, atau juga melalui grup WA, chat WA, karena sehingga penyampaiannya terhadap mata kuliah itu lebih berinteraksi, lebih cepat disampaikan kepada mahasiswa. Untuk asesmen itu kami mengacu pada kontrak pengajaran, di mana di sana terkait dengan sistematika di dalam pengizin, ya, di dalam izin kehadiran, serta bagaimana untuk menyampaikan terkait dengan penilaian, sistem penilaian. Di dalam PDD UTKT ini, saya hanya menyampaikan terhadap salah satu mata kuliah, yaitu teknik penangkapan ikan. Di sini saya menyampaikan rencana pembelajaran semester RPS ya terhadap mata kuliah teknik penangkapan ikan untuk program studi pemesinan perikanan dengan bobot 2 SKS pada mata kuliah MP 2.17.1.02. Deskripsi terhadap mata kuliah teknik penangkapan ikan ini bertujuan agar taruna, kami bahasanya taruna terhadap mahasiswa tersebut ya, agar taruna mampu menerapkan teknik penangkapan ikan dan sistem manajemen penangkapan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan secara individu, ya, maupun secara berkelompok dalam kerjasama tim. Ya. Karena memang alat tangkap itu ada yang bersifat individu, ya, seperti headline ya, atau pancing, gitu ya, atau terhadap berkelompok kerjasama tim, ya, karena kalau tidak bekerja sama tidak akan berhasil. Seperti alat tangkap longline, gitu ya, alat tangkap fluorescent, ya, jaring, jonet, gitu ya, harus bersamaan. Kalau tidak bersamaan itu tidak akan berhasil. Gitu. Mata kuliah ini membahas ya, mata kuliah penangkapan ikan membahas tentang sejarah
alat penangkapan ikan. Ya, bagaimana alat tangkap itu dari dari manual sampai ke modern. Ya. Selalu pendekatan alat penangkap ikan. Ya. Pendekatan alat tangkap itu terkait dengan tingkah laku ikan, terkait dengan daerah penangkapannya, ya, bagaimana alat tangkap itu di pantai, itu ya, terus di laut dalam, seperti itu. Ya. Pendekatan alat penangkap ikan. Selanjutnya tentang klasifikasi teknik penangkapan ikan. Ya. Jadi ada beberapa tenaga ahli yang mengklasifikasikan alat penangkapan ikan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengklasifikasikan ya alat tangkap ikan, sehingga bahasa alat tangkap itu sama dimanapun di daerah mana. Taruna diharapkan bukan hanya mengerti dan memahami tentang teknik penangkapan ikan, alat tangkap ikan, tetapi bagaimana menanamkan terkait dengan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Misalnya penangkapan ikan itu bukan hanya untuk saat ini, ya, tetapi untuk berkelanjutan dan untuk anak-anak kita. Itu yang ditanamkan kepada mahasiswa atau taruna. Dengan sistem penilaian, hasil capaian mata kuliah akan dilakukan melalui UTS, ya, ujian UTS, UAS, dan tugas-tugas sehari-hari, ya, dan peserta presentasi, ya, keaktifan di kelas juga, serta praktik ya dalam pembuatan alat tangkap. Ya. Di sana semua terkait dengan penilaian hasil capaian mata kuliah ini. Capaian pembelajaran lulusan CPL di sini ada 4 ranah, yaitu sikap, ya, keterampilan umum, ya, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Ya. Untuk ranah sikap, CPL-nya itu mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, kepedulian terhadap masyarakat, lingkungan, dan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, yaitu S6. Ya. Yang kedua, mentaati hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta melakukan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, S7. Untuk ranah keterampilan umum, ya, CPL-nya itu 1, mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi kelautan dan perikanan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi atau gagasan, desain, kritik, serta seni dalam pengelolaan perikanan, yaitu K3. Selanjutnya, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian kelautan dan perikanan berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Ini keterampilan khusus 5. Untuk pengetahuan, ya, CPL-nya pertama menguasai konsep, teori, dan prinsip-prinsip alat tangkap aktif, pasif, dan alat bantu penangkapan, sehingga mampu melaksanakan dan mengelola perikanan yang berkelanjutan, ya, P1. Yang kedua, menguasai konsep, teori, dan prinsip dalam menentukan daerah penangkapan yang potensial, sehingga dapat menerapkan sistem manajemen dalam kegiatan dan pengelolaan perikanan tangkap yang bertanggung jawab, atau P2. Untuk keterampilan khusus, CPL-nya itu mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengoperasikan alat tangkap aktif dan pasif, alat bantu penangkapan ikan, serta dapat menentukan daerah penangkapan yang potensial, sehingga mampu menerapkan sistem manajemen dalam kegiatan pengambilan tangkap yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sini ditekankan sekali terkait dengan perikanan tangkap yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selanjutnya, 4 kegiatan metode utama yang dilakukan dalam perkuliahan, yaitu presentasi dosen waktu ceramah, ya, di dalam ceramah itu yang pertama, ya, dosen. Selanjutnya, diskusi kelas berbasis hasil pembuatan makalah yang terbaik. Ya. Jadi di sini ada pembuatan makalah, ya. Selanjutnya dari 5 yang terbaik akan dipresentasikan, ya, sehingga terjadi interaktif di sana, ya, dan memahami ya, terkait dengan apa yang telah dia buat dan dia sampaikan di dalam presentasi tersebut. Selanjutnya beberapa penugasan, ya, baik itu penugasan terkait dengan hasil perkuliahan maupun hal-hal yang lain nanti di dalam pengamatan video atau terkait dengan link YouTube atau video yang disampaikan untuk diamati oleh si taruna. Selanjutnya studi lapang, ya, studi lapang ini nanti studi kasus ke lapangan, ke nelayan, ya, atau ke pelabuhan terdekat, ya, seperti itu. Sama perkuliahan.
Untuk komponen dan proporsi penilaian, ya, tugas itu bobotnya 20%, ya, UTS 40%, UAS 40%. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK untuk mata kuliah teknik penangkapan ikan ini ada 6. Ya. Yang pertama terkait dengan memahami sejarah alat penangkap ikan, pendekatan alat penangkap ikan, dan klasifikasi teknik penangkapan ikan. CPK yang kedua yaitu menggambarkan konsep, teori, dan prinsip alat tangkap aktif. Yang ketiga menggambarkan konsep, teori, dan prinsip-prinsip alat tangkap aktif. Yang keempat menggambarkan konsep, teori, dan prinsip alat bantu penangkapan. Yang kelima remalankan daerah penangkapan yang potensial. Yang selanjutnya CPMK yang keenam yaitu menerapkan sistem manajemen dalam kegiatan perikanan tangkap. 6 CPMK di dalam mata kuliah teknik penangkapan ini yang harus disampaikan dan didapati oleh si taruna. Di dalam penyampaian CPMK ini akan terlihat yaitu terkait di mana? Terkait di analisis pertemuan. Nah, di sini analisis pertemuan ya. 6 CPMK ini disampaikan di dalam sub CPMK. Nah, sub CPMK ini di dalam pertemuan setiap minggunya disampaikan. Ya. Di sini ada CPMK, selanjutnya disampaikan dalam sub CPMK. Ya. Di dalam sub CPMK ini ada indikator, ya, indikator di dalam penyampaian setiap minggunya. Analisis pertemuan ini menjelaskan tentang bagaimana pemaparan setiap minggunya, pertemuan per minggunya untuk pemaparan CPMK yang telah disampaikan. Seperti CPMK yang pertama, yaitu memahami sejarah alat penangkap ikan, pendekatan alat penangkap ikan, dan klasifikasi teknik penangkapan ikan. Itu ada 3 sub CPMK, yaitu memahami sejarah alat penangkap ikan dengan 6 indikator disampaikan pada pertemuan pertama. Selanjutnya, yang kedua, sub CPMK memahami konsep pendekatan alat penangkap ikan terhadap tingkah laku ikan dengan 6 indikator dilaksanakan pada pertemuan kedua. Selanjutnya, sub CPMK yang ketiga yaitu mampu mengkategorikan teknik penangkapan ikan baik tanpa menggunakan alat maupun dengan menggunakan alat. Dengan 6 indikator disampaikan pada pertemuan ketiga. Untuk CPMK yang kedua, yaitu menggambarkan konsep, teori, dan prinsip alat penangkap pasif dengan 5 sub CPMK, yaitu yang pertama, menggambarkan teori dan teknik pengoperasian alat penangkap menggunakan penuju dan tanpa menggunakan penaju. Dengan 6 indikator disampaikan pada pertemuan keempat. Sub CPMK kedua, yaitu menggambarkan teori dan teknik pengoperasian alat tangkap lainnya menggunakan benda tajam dan aliran listrik, bahan kimia, dan penggaruk dengan 5 indikator disampaikan pada pertemuan kelima. Selanjutnya, sub CPMK yang 3 yaitu menggambarkan teori dan teknik pengoperasian alat tangkap jaring insang dengan 6 indikator disampaikan pada pertemuan ke-6. Untuk sub CPMK yang keempat, yaitu menggambarkan teori dan teknik pengoperasian alat tangkap bagan dengan 6 indikator disampaikan pada pertemuan ke-7. Selanjutnya, sub CPMK yang ke-5, yaitu menggambarkan teori dan teknik pengoperasian alat tangkap pancing berjoran dan tanpa berjoran dengan 9 indikator disampaikan pada pertemuan ke-9. Sebelumnya pada pertemuan ke-8 dilakukan pertemuan untuk UTS. Selanjutnya CPMK yang ketiga yaitu menggambarkan konsep, teori, dan prinsip-prinsip alat tangkap aktif dengan 2 sub CPMK, yaitu menggambarkan teori dan teknik pengoperasian alat tangkap Rusen dengan 6 indikator disampaikan pada pertemuan ke-10 dan ke-11. Selanjutnya, sub CPMK kedua yaitu menggambarkan teori dan teknik pengoperasian alat tangkap troll dengan 5 indikator disampaikan pada pertemuan ke-12. Untuk sub CPMK yang keempat, yaitu menggambarkan konsep, teori, dan prinsip-prinsip alat bantu penangkapan dengan 1 sub CPMK, yaitu menggambarkan teori dan teknik operasian alat bantu penangkapan. Indikator dengan 7 indikator dan disampaikan pada pertemuan ke-14. Selanjutnya, untuk sub CPMK yang keempat, yaitu meramalkan daerah penangkapan yang potensial
Ya, ini sub CPMK-nya meramalkan daerah penangkapan yang potensial dengan 6 indikator pada pertemuan ke-14. Pada pertemuan ke-14 pun di sini akan dilakukan untuk studi lapang. Jadi pada tarunanya nanti pindah studi lapang ke nelayan, kampung nelayan, atau ke pelabuhan terdekat. Di sana kita akan mengidentifikasi alat-alat tangkap yang dipergunakan, daerah penangkapan nelayan tersebut, jumlah kapalnya, dan apakah alat tangkap yang dipergunakan sesuai dengan aturan atau tidak. Di situ mungkin nanti akan dilaksanakan pada pertemuan ke-14. Untuk sub CPMK yang terakhir, yaitu menetapkan sistem manajemen dalam kegiatan perikanan tangkap, yaitu menerapkan sistem manajemen dalam kegiatan perikanan tangkap dengan 5 indikator dan pertemuan ke-15. Pada pertemuan ke-16 dilakukan UAS. Demikian RPS, teknik penangkapan ikan, yang saya nanti sampaikan kepada di dalam perkuliahan. Selanjutnya perkenankan saya sampaikan video dalam pembelajaran teknik penangkapan ikan yang melalui format Zoom meeting, karena pada saat perkuliahan sedang adanya berlangsungnya COVID-19, tetapi disampaikan juga nanti ada dalam video, yaitu bagaimana kita membuat atau menjurai jaring sebagai alat tangkap penangkap ikan. Tetap harus belajar. Selanjutnya tanyakan, kalau memang itu kurang jelas ya jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk selalu bertanya, ya, dan selalu fokus agar dapat menghasilkan. Oke, siap? Siap, Pak. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai. Oke, ini nama saya Danu Sudrajat, ya. Lahir ya 74. Ya, ini saya rumah di Bogor. Ini pendidikan saya D4, STP tahun 97. S2 saya di LAN tahun 2011. Dan S3 saya di IPB tahun 2019. Teknik penangkapan ikan. Ini lingkup perkuliahan, ya. Di dalam perkuliahan ini nanti kita ada 16 kali pertemuan. Ya. Nah, sekarang aturan perkuliahan atau apa? Ya. Ini aturan perkuliahannya. Ya. Kehadiran 80% dari saya. Ya. Alpha nih. 3 kali alpha tanpa keterangan berikan surat perintah, surat peringatan. Ya. 1. Oke. Sekarang kita belajar teknik penangkapan ikan. Kalau yang tahu ini alat tangkap apa? Siap, troll, Pak. Troll, Pak. Troll, Pak. Oh ya. Troll. Jawab troll dari mana biasa? Sekolahnya di mana? Ya, Pak, troll. Ya. Sekolah di mana? SMK, Pak. Siap, izin Pak, SMK, Pak. Oh, SMK. Jadi banyak keterlibatan di dalam teknik penangkapan ikan. Ya, mulai dari pergerakan kapal, pelabuhan, ya, sampai teknologi, ya, peralatannya sendiri, sampai fish behavior-nya sendiri, ya, tingkah laku ikannya sendiri, ya, itu dipelajari. Ya. Ini saya bilang sumber daya ikan. Sumber daya ikan itu terdiri dari pelagis besar, ya, pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang, dan cephalopoda, udang kepiting, dan ranjungan. Pelagis besar itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ya. Ya, belum tahu, Pak. Belum tahu, ya. Ikan pelagis, ya, ikan pelagis itu sifatnya itu bergelombol, ya. Dia berada di antara permukaan sampai di antara dasar dan permukaan. Dasar dan permukaan air. Ya, jadi ikan itu berada di sana. Ya, pelagis besar, gitu ya. Biasanya memang kulitnya lebih mengkilap, itu ya, lebih badannya itu lebih proporsional, ya, lebih panjang atau lonjor seperti itu ya. Kayak torpedo seperti itu karena biasa berenang cepat seperti itu, ya. Dasar-dasarnya, ya. Udah begitu sifatnya bergerombol.
Ya. Pelagis besar itu terdiri dari tuna. Tahu ya tuna ya? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Tuna besar ya, tuna tongkol. Tahu ya tongkol ya? Pak, Siap, tahu, tahu, Pak. Ya, tongkol. Ya. Tahu, Pak. Dan cakalang. Cakalang tahu ya? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Ada yang belum tahu? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Ada yang belum tahu nggak? Belum Ya. tahu, Pak. Ya, kalau cakalang itu nanti ada strip di bagian ya, di bagian perutnya itu ada 5 garis ya. Jadi pelagis besar itu terdiri dari biasa tuna, tongkol, cakalang. Ya. Dibilang pelagis besar karena memang lebih besar badan. Ya. Seperti itu ya. Ada nanti lamadang juga ada itu dapat ya. Tetapi yang paling ekonomis yaitu tadi tuna, tongkol, cakalang ya. Biasanya apa? Nah, itu bentuknya seperti torpedo ya, karena dia pelarang cepat ya. Terus bagian batatnya itu ada bagian buntutnya itu ya, ekornya itu lebih keras ya, karena dia pergerakan seperti itu ya. Dan bergerombol seperti itu ya. Itu sifatnya ya. Itu pelagis besar. Ya. Nah, ini kalau dulu, nah ini perkembangannya. Kalau dulu dibilang kita nangkap ikan itu ya cuma ya untuk kebutuhan saja. Ini perkembangan penangkapan ikan, ya. Wilayah luas perairan cukup luas, ya. Dulu penangkapan tadi udah dimulai tadi ya, ekor per ekor ya, ekor demi ekor, kebutuhan saja, ya, ditangkapnya. Ya. Lalu meningkat, ada kantung, ya, box, ya, macam pursen tadi, ya. Nanti kamu baca pursen itu apa, gitu ya. Coba nanti sampai searching pursen itu apa, ya. Ada troll, ya, atau seperti itu, ya. Jadi menggunakan kantung, ya, karena kebutuhan, ya. Hasil tangkapannya terus, ya. Kebutuhan kita semakin banyak, gitu ya, sehingga hasil tangkapan juga banyak. Udah lagi ada permintaan industri pengolahan, ada lagi pengolahan sendiri, tambah lagi. Dengan ada pengolahan, industri pengolahan ikan, ya, terus berkembang. Dan juga kebutuhan itu hanya bukan di kebutuhan di lokal, ya, tetapi di interlokal, di daerah lain, ya. Sehingga kebutuhan daripada sumber daya ikan dan ikan perikanan begitu besar, itulah yang mendorong penangkapan ikan itu semakin besar. Ya. Nah, penangkapan ikan besar juga metode dan tekniknya juga semakin dikembangkan. Nah, ini sebenarnya tahun 70-an Indonesia sudah memulai dengan deep sea fishery, jaring angkat, ya, biasa di pinggir, ya, pinggir pantai, ya, atau juga di Morami itu seperti itu ya. Yang di Sumatera Barat, Padang juga dipakai sistem jaring angkat nih, ya, tapi pakai apa namanya perahu kapal, ya. Kalau dulu di pinggir pantai, sekarang sudah menggunakan kapal jaring angkat, ya. Jaring puntal, ya, yaitu Ramanet, ya. Baru fishing dengan mesin permanen, ada lagi mesin slot seperti itu, ya. Nah, ini alat-alat tangkap yang alat penangkapan ikan. Nah, ini metode penangkapan ikannya. Nah, metode penangkapan ikan juga erat berkaitan dengan faktor yang bersifat atau berwawasan biologis dan juga lingkungan, ya. Biologis dan lingkungan tadi hubungan dengan kehidupan tadi, ya. Ikan dasar, ikan pelagis, ya, pelagis besar, pelagis kecil, gitu ya. Permukaan seperti itu, ya. Jenis lingkungannya ya, seperti apa? Dia bisa hidup berlumpur atau di batu karang, gitu ya. Itu ya, atau di pasir, lingkungannya, ya, di pantai, ya, di laut,
ya, atau di air payau, seperti itu. Hubungannya. Kita akan membedakan semua tadi, ya, tergantung daripada tika lapu ikan yang biologis dan lingkungannya. Alat penangkapan ikan adalah sarana yang digunakan untuk menangkap ikan dan merupakan salah satu subjek yang penting untuk dipelajari karena banyak dan jenis variasinya. Nah, ini alat penangkap ikannya banyak, ya. Banyak nanti, ya. Ya. Apa masih bayang-bayang nggak apa-apa ya. Kayak Iman saya sambil ngantuk-ngantuk nggak apa-apa ya Isman saya. Itu apa yang dimaksud itu ya? Ngopi dulu, ngopi. Minum dulu. Ngopi. Ya, ini. Unit penangkapan ikan mencakup nelayan, ya, alat tangkap, kapal atau perahu, dan berbagai peralatan berbatu dengan beragam desain dan bentuk. Ya. Ya, unit penangkapan ikan ini terdiri semua. Ya. Nelayan adalah orang yang aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan budidaya binatang dan tanaman air. Ya. Itu namanya nelayan. Ya. Nelayan yang dimaksud nelayan di sini. Nah, ini ahli mesin, ahli listrik, juru masak, Anda sendiri ya yang bekerja di atas kapal dimasukkan sebagai nelayan. Ya, nanti ada nelayan nanti nih kalau masuk di kapal, walaupun mereka tidak secara langsung melakukan penangkapan. Ya, pada saat setting dan hauling itu turun semua, membantu. Ya, misalnya kalau di orang mesin itu membantu peralatan mesinnya, ya. Atau ABK oilernya sampai ke bawah itu sampai operasi narik-narik jaring seperti itu. Ya, juru masak juga. Gitu. Jadi nanti ada tugas sedikit ya setelah pemaparan ini ada tugas ya. Tugas untuk yang nah ini yang kelas A dan kelas B. Nah. Kelas A, sebutkan ikan, besar, sebutkan terangkan. Nanti tugas ini akan saya share di GCR. Tadi GCR udah dicatat belum ya? Linknya? Sudah masing-masing ya? Masuk Pak. Kirim di grup. Sudah masuk Pak. Oke ya, nanti sudah masuk. Oke, dari sana. Demikian saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Dan bila fiqh wa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.